Wamro'atin dan perempuan, ai unsa tegasnya perempuan, wadihatin yang jelas keperempuannya, wa in kana dan walaupun terbukti apa ahaduhuma satu dari keduanya, laki-laki atau perempuan tersebut itu mukrohan yang dipaksa, au mayitan atau mayit, lakin layan takidu akan tetapi tidak kemudian jadi batal. Apa wudu'ul mayiti, wudu'nya mayit, au jinian atau bangsa jin, laki-laki atau perempuan tersebut jinian bangsa jin. Kabiro ini yang sudah besar, yang sudah dewasa keduanya, atau yang sudah besar. Wal muradu dan adapun yang dimaksud bil kabir dengan kata-kata al kabir fi dzakari pada laki-laki itu al mustaha, orang yang diinginkan, tobaan secara watak, yakinan halnya yakin, lidawatit tobai bagi perempuan-perempuan yang punya watak, yang punya tabiat as-salimati yang normal, selamat, walau sobian dan walaupun terbukti laki-laki tersebut itu sobi, masih bocah, anak-anak. Wafil unsa dan di dalam perempuan itu al-mustahatu, perempuan yang diinginkan, tobaan secara watak, yakinan secara yakin, lidis saliqoti bagi orang-orang yang punya tabiat, laki-laki yang punya tabiat atau watak as-salimati yang selamat, normal. Walau sobiyatan dan walaupun terbukti perempuan tersebut itu sobiyatan, perempuan masih kecil. Ajnabiyah ini yang mahram, bukan mahram keduanya. Wahuma dan adapun yang dimaksud dengan ajnabiyain itu kulluman, tiap-tiap orang, tahillu yang halal, apa al-munakahatu terjadi pernikahan, bainahuma antara keduanya, bila hailin tanpa adanya penghalang, fala naqodo maka tidak batal itu maujud bilamsi dengan persentuhan, bilamsi dengan sentuhan, miwaro ihailin yang terjadi di balik penghalang, wa in raqqa dan walaupun tipis apa huwa hail. Nah, masuk ke dalam perkara yang membatalkan wudu, perkara yang membatalkan wudu. Maksudnya ketika hal ini terjadi maka orang-orang yang punya wudu jadi batal wudunya. Apa itu yang selanjutnya? Yaitu iltiqa'u basyaratai rajulin, bertemu, bersentuhan, terjadinya sentuhan, terjadinya sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Awas, ini beda sama yang kemarin. Kalau yang kemarin bisa terjadi kepada diri sendiri, menyentuh kemaluan itu bisa terjadi kepada diri sendiri. Tentang masalah hal yang membatalkan yang selanjutnya atau hal yang membatalkan yang ini terjadi antara dua orang. Jadi terjadinya peristiwa ini mesti ada dua orang. Mesti ada dua orang. Dua orang tersebut juga mesti laki-laki dan perempuan. Tuh. Jadi syarat pertamanya mesti dua orang. Dua orang tersebut mesti laki-laki dan perempuan. Langsung batal. Tak dulu belum. Masih ada syarat selanjutnya. Laki-laki di sini zakarin wadihin, laki-lakinya jelas. Oke. Walau mamsuhan, walaupun di ini udah dihapus misalnya, dihilangkan kemaluannya atau jadi kelaki-lakiannya dihilangkan. Jadi nggak punya jenis kelamin lagi,
Kayak yang peristiwa apa? Yang dijadiin kirodah. Itu laki-laki atau perempuan, setelah itu dilihatnya maka waktu diciptainnya apaan dia, laki atau perempuan? Kenapa? Karena setelah itu dia dimamsuh loh. Jenis kelaminnya hilang pas udah dijadiin monyet tuh ya. Cuma kan itu nggak lama, setelah itu dia dimatikan nih, setelah itu meninggal. Bukan kemudian teorinya siapa? Darwin dia manusia itu dari monyet ya, bukan. Kenapa? Karena mereka langsung Allah wafatkan tuh, langsung dimatiin tuh. Ya habis dirubah jadi monyet, habis itu nggak lama hidupnya mati. Nah itu juga berikut dengan jenis kelaminnya. Itu mamsu dihapus jenis kelaminnya. Nah ini walaupun dia udah imam, tapi kalau udah jelas laki-laki, maka ketika ada sentuhan dengan perempuan batal. Perempuan yang gimana dulu nanti syarat selanjutnya. Jadi mesti benar-benar laki tulen. Nah kalau khunsa sama khunsa, nah ini bukan laki-laki. Yang khunsanya yang nggak jelas, khunsanya yang benar-benar dua kelaminnya itu berfungsi. Dia tidak lantas otomatis. Nah kecuali dia bersentuhan kulit dengan yang seperti itu lagi, itu baru. Nah wamro'atin, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Nah perempuannya juga wadihah, perempuan yang benar jelas ke perempuannya. Tentang masalah jelas atau tidak jelasnya laki-laki atau perempuan itu kembali kepada alat kelaminnya, itu tinjauannya. Bukan dilihat dadanya. Bisa nggak laki-laki dadanya? Bisa jadi ya, hormonnya jadi nanti ditinjauannya adalah jenis kelaminnya. Kalau punya dua alat kelamin, maka mana yang berfungsi? Ini kalau dua-duanya berfungsi dipastikan itu khunsa. Tapi kalau cuma salah satu yang berfungsi, maka yang mana yang berfungsi? Yang laki-laki atau yang perempuan? Adapun fungsinya, fungsi jelasnya adalah haid bagi perempuan. Haid kalau yang buat perempuan tuh. Nah kalau udah seperti itu maka dipastikan dia perempuan. Adapun air kencing bisa keluar dari dua-duanya itu. Nah ini jadi laki-laki yang jelas dan juga perempuan yang jelas ke perempuannya. Wa in kana, dan walaupun terbukti salah satu dari keduanya, laki-laki atau perempuan itu mukrohan yang dipaksa. Nggak lantas kemudian seperti ini. Oh yang batal cuma dia. Kenapa cuma dia yang batal? Karena saya dipaksa untuk nyentuh dia, jadi saya nggak batal. Nggak. Mau ada paksaan atau rela, itu udah otomatis batal. Au mayitan, atau salah satu di antara keduanya itu mayit, udah mati, yang disentuh ataupun yang menyentuh. Kalau misalnya mayit, biasanya kira-kira nih yang disentuh apa yang menyentuh? Kalau mayit, lu tadi bersentuhan kulit, iya, sama siapa? Sama mayit. Terus batal, iya gue batal. Lu disentuh apa menyentuh? Masa gue disentuh sama mayit? Gue yang nyentuh mayit. Nah, mau yang disentuh atau disentuh, maka batal. Siapa yang batal? Layan takidu wudu mayit. Tapi wudu mayit nggak batal wudu mayit mah. Seumpamanya itu mayit udah diwuduin kemudian disentuh atau terkena sentuhan oleh laki-laki, misalnya mayitnya perempuan, maka tidak batal wudu si mayit. Nggak perlu diwuduin lagi mayitnya mah. Cuma yang perlu wudu lagi ketika mau sholat yang hidupnya, itu mayitnya mah enggak. Au jinian, atau salah satu dari keduanya bangsa jin. Sampai segini ya. Seumpamanya bisa seperti itu. Lu dari mana? Gua habis apel. Kagak percaya gua ya. Dari dulu gua kenal banget lu. Mana ada cewek yang mau sama lu? Jangan sembarangan lu. Cewek gua nggak nampak. Cewek gua nggak nampak. Emang apaan cewek lu? Jinian ya. Jini itu. Terus lu pegang tangan lu, pegang. Lu punya wudu? Iya, batal wudu lu. Oh bener, gua tahu, sempet ngaji dulu ya. Batal wudu gua tuh. Walaupun jinian.
Salah satu dari keduanya jinnian. Nah, ntar yang jin juga batal nggak deh? Ini batal juga deh. Jinni batal, yang manusia juga batal. Dengan yang penting jelas tuh jinnya jin perempuan. Kalau jinnya setengah-setengah juga. Tuh, yang penting jelas. Tuh. Nah kemudian apakah lantas batal ketika terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan? Belum tentu. Syarat yang selanjutnya adalah kabiroini. Keduanya mesti kabir. Ini sulit memaknai kabir di sini. Sebab kalau diartiin dewasa bisa jadi anak kecil membatalkan wudhu kita dengan bersentuhan kulit dengan dia. Jadi yang dimaksud kabir di sini adalah dia punya wal muradu bil kabiri fi zakaril mustahad tobaan yakinan li zawati toba as-salimah walau sobiyan wabil unsal mustahad tobaan yakinan li salikotis salimah. Orang-orang walaupun dia masih kecil, ini perempuan atau laki, walaupun dia masih kecil, jadi bertolak belakang nggak mau pengertian tadi kabir. Tapi katanya kabir kok walaupun masih kecil. Yang dimaksud kabir di sini badannya gede. Walaupun dia masih kecil tapi punya badan yang orang tuh kalau ngelihatnya wah udah ser aja ya. Apa ser? Iya gue ser. Hati tuh ngelihat ada rasa-rasa gitu. Nah, seger. Tapi menurut orang yang punya yang normal, ada gak yang nggak normal? Ada yang nggak normal pedofil. Nah ini mah nggak jadi tolak ukur dia nggak jadi tolak ukur nih. Kenapa? Karena dia nggak normal bagi orang-orang yang normal. Sebab permasalahannya begini, kalau bocah sini kita lihat sering bocah puluh, kita lihat umurnya 9 tahun masih kadang pakai celana pendek, masih biasa gak kita melihatnya? Masih biasa gak? Yang 9 tahun, bocah-bocah zaman dulu Kalau zaman sekarang udah pada gede-gede juga badannya ya. Tapi kalau misalnya orang Amerika gitu 9 tahun pakai celana pendek, udah celam-celam gak kita nih? Celam-celam. Nah itu maksudnya dimaksud dengan kabir di sini bukan diartikan dewasa, tapi diartikan dia punya badan tuh udah bikin lawan jenis merasa deg-degan gitu, apalagi pas lewat di gang cuma berdua doang, nah melewat doang nih udah salah tingkah. Nah itu yang model gitu tuh. Itu maksudnya kabiro ini Jadi udah ada sernya. Nah, walau sobiatan tuh, walaupun perempuan itu masih bocah kecil, cuma punya badan bongsor badannya, atau sebaliknya. Ini laki-laki masih bocah, tapi dilihat sama perempuan udah ser juga. Perempuan udah merasa ser juga. Nah, yang seperti itu walaupun masih bocah, ketika ada sentuhan kulit batal. Sekarang pertanyaannya, sekarang laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan, dua-duanya atau salah satu dari keduanya kabiroin, atau dua-duanya kabiroin. Nah, tapi dia ini anak dengan bapak, nggak batal. Kenapa? Karena syarat selanjutnya ajnabiyah ini. Syarat selanjutnya terjadinya batal persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, mesti keduanya ini ajnabiyah ini. Bukan mahram takbid. Bukan mahram takbid, bukan cuma sekedar mahram doang. Tapi bukan mahram takbid. Kenapa? Karena mahram itu nanti dibagi lagi, ada mahram takbid, ada mahram ghair takbid. Adapun mahram ghair takbid, ketika kita bersentuhan kulit dengan mereka, salaman seumpamanya, itu batal. Kayak misalnya ipar. Kita punya kakak, punya abang, atau punya empok. Jangan abang, punya empok lah.
Kita punya abang laki, abang kita nikah sama siapa? Sama perempuan pastinya. Abang kita nikah sama perempuan, tuh disebutnya siapa dia? Kakak ipar, mahram bukan? Hah? Mahram bukan tuh dia? Mahram selaginya dia masih dinikahi sama abang kita, selaginya dia masih jadi abang, boleh gak kita kupinang kau dengan bismillah ya, ditoyor kalau gitu. Wah, ipar lo ya, barangan tuh. Masih iparnya, selagi dia masih jadi ipar itu mahram, tapi disebutnya mahram goir takbid nih. Maksudnya goir takbid dengan goir takbid gini, ada mahram jadi mahram selamanya, ada mahram dengan catatan. Nah, goir takbid itu mahram dengan catatan. Apaan catatannya? Selaginya masih dinikahi sama abang. Pas diceraikan sama dia, boleh nggak? Nah, jadi boleh tuh, jadi mahram nggak? Jadi mahram nggak kalau udah diceraikan oleh abang? Jadi nggak mahram. Pertanyaannya, kalau kita salaman sama dia, kita nggak ngomongin dosa atau nggak dosa ya. Kita salaman nih, lagi lebaran kan, pada ngumpul ya. Kita habis sholat id, habis itu abang ipar datang ke rumah. Dia datang ke rumah sama istrinya. Kita salaman itu lebaran. Batal gak wudhu kita? Batal tuh. Kenapa? Karena dia mahram tapi goyer takbid. Yang nggak batal itu adalah mahram yang takbid. Ada mahram takbid. Ada siapa? Mertua tuh otomatis udah jadi mahramnya jadi takbid. Biar kata kita udah nggak nikah sama anaknya, tetap nggak jadi mertua deh. Tetap jadi mertua. Ngapa? Gue kawinin adeknya ya? Nggak begitu. Biar kata nggak dikawinin adeknya juga tetap jadi mertua tuh, tetap mertua. Nah, jadi yang batal di sini ajnabiyain di sini adalah mahram yang takbid. Ya, adapun tahu uwa? Adeknya bapak laki, ya, dia nikah sama perempuan, disebutnya siapa? Bibi, ya, bibi itu, bibi. Tapi bibinya ipar, batal nggak? Batal tuh. Ente salaman, mau kemana lu? Mau ke masjid, mau ke masjid, salaman sama bini laki, bininya. Uak kita yang perempuan, kita salaman aja mau ke masjid, habis nyampe di masjid, sholat aja, sama sholatnya. Nggak sah, kenapa? Batal itu. Biar kata dia mahram, cuma mahramnya mahram goir takbid. Mahram goir takbid, selaginya masih dinikahin sama uak kita nggak boleh nikahin dia. Tapi kalau udah dilepas, boleh nggak? Boleh. Kalau nggak malu, wah, nggak ada lagi yang lain loh. Nah, ini ajnabiyain wahuma tuh. Apa yang dimaksud dengan ajnabiyain wahuma? Yang dimaksud ajnabiyain adalah kuluman, setiap orang tahilu yang boleh tuh apa almunakahatu, terjadi pernikahan bainahuma, antara keduanya. Ini yang batal. Adapun orang-orang yang nggak boleh kita nikahin, dengan catatan tanpa syarat, ya. Tanpa syarat, nah itu tidak batal, itu nggak batal. Tuh, jadi anak dengan bapaknya, anaknya laki, bapaknya, anaknya perempuan, bapak laki, ya. Salaman atau bersentuhan kulit, punya wudhu, nggak batal. Kenapa? Karena anak dengan bapak haram untuk nikah. Jadi tidak batal. Bila hailin, yang selanjutnya. Nah, sekarang terjadi persentuhan kulit, laki-laki dan perempuan, keduanya udah besar ya, keduanya mustaha, kemudian ajnabiyain. Batal nggak? Belum tentu juga. Catatan atau syarat yang selanjutnya adalah bila hailin, terjadinya persentuhan tersebut tanpa hail, nggak ada penghalang. Nah, gimana kalau ada penghalang? Fala naqadha, maka tidak batal. Fala naqadha, maka tidak batal iltiko bil lamsi, atau wudu, tidak batal apa wudu bil lamsi, dengan persentuhan kulit, dengan sentuhan miwaro ihailin, di balik penghalang. Wa in raqqa, walaupun penghalangnya tipis, ya, tipis banget ya. Misalnya kayak bahan apa tipis? Tisu, atau yang pakai ada jaring-jaringnya, ya. Apa tuh yang jaring-jaring?
tile, berukat tuh. Ada penghalang yang penting. Nah, ada penghalang seperti itu, walau rokok walaupun tipis, maka tidak batal wudu. Wa minhu, dan itu bagian dari penghalang. Gimana kalau penghalangnya itu daki? Penghalangnya daki. Jadi coba timbang berat badan Bapak, ya berapa? Wah Pak, beratnya 80 kilo. Coba Bapak mandi dulu, habis ini timbang lagi. Pas selesai mandi 50 kilo. Jadi dakinya berapa tuh? 30 kilo dakinya. Nah gimana kalau daki gitu. Nah kalau daki wa minhu, dan itu bagian dari penghalang hail, ma kotoran tajam mada yang menjadi kulit, yang menjadi keras, ya, min kubarin dari debu. Dari debu. Jadi saking berdebunya ini badannya, ternyata perut lu six pack. Bisa juga jadi 4 ya. Tadinya 6 bisa jadi 4. Dari 4 perutnya bisa jadi 8, bisa 8 kotak di perutnya. Emang apa? Perutnya itu debu. Perutnya itu tanah liat misalnya. Seperti itu. Ya yumkinu fasluhu, yang bisa dipisahkan tuh katanya. Yang bisa dipisahkan. Jadi itu jadi kulitnya itu udah berdebu numpuk di kulitnya tapi bisa dipisahkan. Sampai bisa dipisahkan, nggak menjadi kulit. Bisa dipisahin. Nah, yang seperti itu juga dimaksud dengan hail, penghalang. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu, dia disentuh kulitnya, nggak batal tuh. Nggak batal. Lagi salaman sama perempuan, pas salaman selesai, bang, kulitnya ketinggalan. Karena siapa nih? Kata perempuan, bukan kulit itu, ya. Itu bukan bagian dari tubuh saya, ya. Itu daki, Masya Allah. Dakinya sampai apa? Sampai kayak tangan bentuknya, udah. Saking tebalnya tuh. Nah yang seperti itu tidak batal, nggak batalin. Lamin urukin, tidak kalau daki yang terjadinya dari keringat. Tuh hebat ya, ulama ya. Ini mungkin orang-orang sekarang dokter belum nemuin nih kalau daki itu ternyata bisa dihasilkan oleh debu, juga bisa dihasilkan oleh keringat. Nah, yang yang membatalkan daki yang menempel, sesuatu yang menjadi daki kemudian hasilnya dari keringat, ini batal. Ini batal kalau dari keringat. Tapi kalau daki-daki yang hasilnya dari debu-debu, dari kebulan-kebulan, nah yang seperti itu tidak membatalkan ketika nempel di kulit kita. Wala farqo. Nah yang selanjutnya, ada kata-kata yang seperti ini. Gimana kalau kita kita lagi tawaf, nah kan itu repot ya. Lagi tawaf, udah aja taklid ke imam yang lain. Jangan ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena repot. Di sono orang lagi tawaf, lagi haji, apalagi jamaahnya banyak, tidak memungkinkan untuk tidak terjadinya sentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Jangan, nggak usah pindah. Kenapa? Karena ada di kaulnya ashab Syafi'i, katanya lamis ghair malmus. Yang batal itu adalah yang menyentuh, tidak batal yang disentuh. Nah, ini gimana? Di sini beliau menyatakan wala farqo, tidak ada bedanya bainal lamis wal malmus, antara yang menyentuh dengan yang disentuh. Ya. Kenapa ya? Karena di sini beliau pakai kaul-kaul yang kuat, mu'tamad nih di sini, di kitab ini. Jadi tidak ada bedanya mau yang disentuh atau yang menyentuh, keduanya batal. Keduanya batal. Kenapa seperti itu? Yang disentuh, ya, kalau yang disentuh batal wajar nggak? Kalau yang menyentuh batal wajar nggak? Kan wajar kan hitungannya ya. Biasanya dulu waktu yang pernah SMA dah ya, udah SMA. Jangan sedih ya, nggak pernah SMA. Ya, suka godain ya lagi siang-siang, yang cewek-cewek udah pada wudu, tahu-tahu dicolek tangannya. Ini bukan berarti bangga terhadap perbuatan yang dosa ya.
Ini contoh, misalnya seperti itu, nah colek tuh, colek. Pertanyaannya, kalau yang nyolek batal, wajar nggak? Harusnya wajar ya, logikanya wajar. Yang dicolek kok kenapa ikut batal? Nah di sini dijawab. Jadi katanya, listirokihima fi mazonnatil lazzah. Jangan, ini apa? Jangan salah paham ya. Kenapa? Karena ternyata menurut ulama, ternyata yang nyolek dan yang dicolek kelezatannya sama nggak? Sama nih, listirokihima. Jadi kalau dulu pernah marah ya, dia marah nggak tuh padahal nggak padahal. Itu. Padahal iya, artinya ada serba salah emang. Ini ada persamaan keenakan tuh. Mazonnatil lazzahnya keduanya sama, cuma yang namanya perempuan sulit buat jujur emang. Perempuan tuh sulit buat jujur, apalagi jujur terhadap sesuatu yang dari laki-laki ya, udah dia bakal gengsinya tinggi nggak perempuan? Tinggi. Ya. Dia bakal, apaan sih? Padahal dalam hatinya, colek lagi dong bang. Ya. Tuh, begitu. Jadi listirokihima fi mazonnatil lazzah, keduanya itu sama di dalam sangkaan mendapatkan kelezatan. Kal mustarika ini fil jima, seperti dua orang yang berserikat di dalam jima tuh, jadi sama. Makanya batal yang lamis wa malmus. Itu. Nah, sekarang udah terjadi persentuhan kulit laki-laki perempuan, dua-duanya gede, ajnabiyain tanpa penghalang, tapi yang tersentuh bukan kulit. Nah, yang tersentuh bukan kulit. Seperti apa? Kuku misalnya. Jadi yang tersentuh adalah kukunya. Kukunya. Illa zufron. Nah, kalau yang tersentuh itu kuku, maka tidak batal wudhunya. Wudhunya orang yang menyentuh ataupun yang disentuh ketika keduanya punya wudhu. Tuh, jadi kalau yang disentuhnya kukunya, kalau kata orang dulu kalau orang dulu di balik pagar rumahnya masih pada pagar dikorek-korek tuh pagernya, kelihatan kukunya doang, dipegang kuku ceweknya. Oh, ini kuku siapa? Kuku aye bang. Abang punya wudhu? Punya neng. Enggak bang, tenang, nggak batal wudhunya. Nggak batal tuh wudhunya. Bidomin fasukunin dibaca zufron. Domah kemudian sukun, zufron au domin, atau domah kemudian domah. Zufuron. Bacanya zufron atau zufuron. Wabi kasrin iklan dulu. Ya. Mustahab tuh ya. Nah, jadi apa? Wabi kasrin ya, boleh juga dibacanya kasrah, zifron, au kasrin aidon, zifron. Jadi ada zufron, zufuron, zifron, zifiron. Wal khamisatu yang kelima azfur, yang kelima azfurun. Nah, kalau yang tersentuh itu kuku sama kukunya bersentuhan, lagi ngapain sih lu? Gue lagi bersentuhan kuku. Bersentuhan kuku. Itu nggak ada lazat ini, karena nggak ada syahwat, nggak ada mazonnatul lazat di situ. Jadi tidak membatalkan. Ini kebangetan berarti kalau ini ambil. Ini orang udah benar-benar sakit kali ya. Sunnah yang namanya kuku itu habis dipotong diapain? Dikubur, jangan buang. Dikubur. Sunnah dikubur. Kenapa sunnah? Karena fitnahnya nggak besar, nah, jadi disunahkan untuk dikubur. Kalau fitnahnya besar, wajib nggak jadi dikubur? Wajib dikubur. Tuh, jadi kalau misalnya kita nemuin kuku, kuku siapa nih? Kayaknya kuku si Anu nih. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang sakit ya.
Ini sakit nih. Kenapa? Karena yang di dalam kuku tuh nggak ada mazonnatul lazat. Tapi kalau udah sampai ke situ, bukan orang ya, kita. Kalau ente pada nih punya perasaan udah sampai kayak gitu, ente sakit berarti ya. Kuku perempuan tuh sampai bisa kebayang orangnya, wah ini kan kacau orang. Kenapa? Karena nggak ada mazonnah di situ. Itu kuku perempuan sampai tidak batal, atau sebaliknya perempuan ngelihat kuku laki itu juga demikian. Harusnya memang nggak ada mazonnatul lazat di situ. Tapi kalau udah bisa sampai ke situ, ini orang bukan normal lagi tuh. Ausakron atau rambut, ya atau rambut tuh yang tersentuh adalah rambutnya. Ausinan atau gigi, masalahnya gigi, menyentuh gigi. Lu ngapain tadi? Kan udah punya wudu. Iya nih. Astagfirullahaladzim sih sebenarnya, astagfirullah. Benar gue minta maaf dah, tobat. Apa yang gue sentuh? Apanya? Giginya. Giginya ya, urusan batal mah batal nggak nih? Nggak batal, wudunya nggak batal. Kita nggak ngomongin dosa atau nggak dosa ya. Ini nggak batal tuh, nggak batal. Ya tapi jangan ya, jangan. Ini yang nggak sengaja ini terjadinya. Atau tersentuh dengan giginya. Wayul haku dan disamakan. Rehat bentar. Allah. Yang selanjutnya wayul haku dan dimulhakkan, dimasukkan ke dalam hal-hal yang tidak membatalkan ketika kita tersentuhnya itu tidak batal antara laki-laki dan perempuan. Apa kullu almin, setiap tulang zoharo yang nampak, nah, yang kelihatan. Tulang harusnya di dalam, ini keluar. Kulitnya terkelupas, kelihatan apa? Tulangnya kita sentuh, itu tidak batal. Indah Ibnu Hajarin, menurut Ibnu Hajar, fala yunkidu, maka tidak membatalkan, atau fala yankudu, maka tidak batal apa wudu lilintifa ila dzatil lamsi. Kenapa? Karena ketiadaan atau enggak adanya kelezatan menyentuh pada hal-hal di atas tadi, kuku, rambut, gigi, atau tulang. Itu tulang yang nongol, tulang yang zohir, maka tidak batal wudu dengan menyentuh hal-hal tersebut. Au juz'an, atau selanjutnya tidak batal ketika terjadi sentuhan kulit laki-laki perempuan, menyentuh juz'an munfasilan, bagian yang berpisah. Bagian yang berpisah, baik dari laki-laki si penyentuh atau mamsus yang disentuh, atau dari perempuannya. Ada anggota yang terpisah, kemudian kita pegang, bukan kita sentuh lagi, itu kita pegang nih. Tabrakan misalnya, pala sama kaki misah, pala sama kakinya misah. Ini misah yang beneran, bukan iya emang pala sama kaki misah. Ini beneran misah. Buak, wah. Kita pegangin ini kakinya nih, pas dilihatin, wah cewek, astagfirullahaladzim, batal lah aku. Enggak tuh, juz'an munfasilan, juz yang berpisah. Wa inil tasako, walaupun bisa nyambung lagi, ba'du sesudahnya biharorotid dami, dengan sebab masih panasnya darah. Ini ilmu ini udah lama berarti. Bukan penemuan baru bahwasanya anggota yang udah putus itu bisa nyambung lagi ketika apa? Ketika darahnya masih panas. Tuh katanya. Jadi kalau misalnya udah putus nih masih belum waktunya sekian, masih bisa keburu, masih darahnya masih, nah itu bisa nyambung lagi itu katanya. Walaupun demikian tetap batal wudu. Enggak batal tuh wudu dengan sebab kita menyentuh anggota yang sudah terputus. Beda kemarin nih, kalau kemaluan, walaupun udah terputus tapi masih jelas namanya ini namanya ini, itu namanya itu, masih namanya masih ada.
batal. Tapi kalau ini, kalau anggota badan yang terputus itu kita pegang atau kita sentuh, ternyata itu anggota badan perempuan, maka tidak batal, nggak batal. Liwujubi faslihi, kenapa? Karena yang seperti itu udah wajib, emang udah nggak boleh, wajib dipisahkan deh. Kenapa wajib dipisahkan? Ya nahu wajib yajibu muwaratu, udah wajib dikubur fil ardi, itu udah wajib dikubur yang anggota yang terpisah seperti itu. Nah ini perkara-perkara, ya, ini terakhir dari bagian perkara-perkara yang membatalkan wudu, yang dengan sebab itu kita jadi punya hadas kecil tuh. Jadi wajib ketika ingin melaksanakan sholat jadi wajib wudu dah tuh. Setelah itu. Nah yang selanjutnya adalah wayustarotu, syarat sholat yang selanjutnya. Jadi kemarin furudul wudu'i sittatun itu judul yang pertama. Nah yang selanjutnya beliau ngebahas syarat sholat yang selanjutnya. Berarti kemarin bagian dari syarat sholat. Syarat sholat mesti suci dari hadas kecil, dari hadas besar. Tuh. Nah yang selanjutnya adalah wayustarotu, dan disyaratkan. Tapi bilang Zain Al-Habsyi menyatakan wayustarotu, dan kemudian disyaratkan lisihatis sholati, supaya sholat kamu jadi sah. Apa syarat yang selanjutnya? Ma'rifatu dukhulil waqti, tahu, yakin. Tahu, jangan yakin. Kalau yakin nanti zon bisa jadi salah. Ma'rifatu dukhulil waqti, tahu waktu telah masuk. Biyakinin, dengan yakin. Wah, diyakini lagi. Biyakinin, dengan yakin. Maksud yakin di sini nanti termasuk ke dalam yakin adalah zonnun, sangkaan yang kuat. Biyakinin, dengan yakin. Jadi syarat yang selanjutnya, kalau sholat kita mau sah, kita mesti tahu bahwasanya waktu sholat udah masuk. Karena ini urusannya ibadah. Urusannya ibadah. Jadi yang namanya ibadah mesti dua hal. Sangkaan dengan kenyataan mesti benar. Itu kalau ibadah. Kalau beda masalah muamalat. Beda muamalat. Kalau muamalat mah sangkaan, udah sangkaannya atau kenyataannya. Misalnya kayak, sini gue jajanin nih. Duitnya duit siapa nih padahal? Duit bapaknya misalnya. Tenang, itu duit siapa? Udah ayo berangkat. Duit siapa padahal? Dia ngambilin ATM, lu ambilin gue duit di mana? Lu di bank. Cepetan, yang lama-lama. Iya, diambilin di bank, tahu-tahu ada ketemu temannya di mana? Di jalanan. Dari mana lu? Dari ATM. Apa yang ngambil duit? Lu banyak kayaknya. Iya, ayo jalan-jalan, lu mau? Gue traktir. Traktirnya duit siapa? Duit gua. Sangkaan dia siapa duit? Duit gua ini. Padahal duit siapa tuh? Duit bapaknya. Dia nyangka begitu, kayaknya bapak gua udah mati nih. Cukup tuh dari sangkaan seperti itu. Walaupun kenyataannya berbeda. Tapi kalau ibadah nggak boleh. Ibadah tuh mesti sangkaan, kenyataan mesti benar, mesti sesuai. Misalnya, nih udah lohor, udah yakin banget tuh, yakin, ayo udah sholat, Allahu Akbar. Selesai sholat, ketemu temen nih, ngapain lu? Gua habis sholat apa? Sholat lohor. Lah, baru jam 9. Udah jam 12. Ini jam rusak. Dari kemarin baterainya udah mau diganti. Udah nggak batal. Tadi kita yakin kan? Yakin. Biar kata yakinnya. Lu yakin berapa persen? 1000%. Bukan 100% lagi. Dia yakin 1000%. Tadi kapan? Pas lagi ngelaksanain sholat. Tapi kenyataannya udah lohor belum? Belum, orang baru jam 9 pagi kok. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Atau sebaliknya, ini udah sholat lohor belum? Ini udah siang belum? Hati gue masih menyatakan ya. Kudu sama tuh hatinya, kudu yakin udah masuk, kenyataannya juga benar udah masuk. Nah tuh ibadah kudu seperti itu. Puasa, buka puasa, minum, yakin udah minum. Gue tuh dengerin tuh di masjid udah, dikirin Allahu Akbar padahal aduh ya.
Wah asih udah minum. Batal tuh. Walaupun dikit lagi nih, nggak batal, udah dikit lagi. Yang namanya ibadah mesti sesuai. Antara yang kita bayangkan zonul mukallaf dengan kenyataannya itu mesti sama. Mesti sama. Nah makanya ini dikatakan ma'rifatu dukhulil waqt bil yakin. Tahu telah masuk waktu kenyataannya benar udah masuk waktu, yakinin perasaannya. Jadi perasaan mesti yakin benar udah masuk waktu. Nah, dua hal ini udah ketemu, maka jadi sah sholat kita. Bi'an alima dengan, nah lalu bagaimana kita bisa tahu waktu telah masuk? Bi'an alima binafsihi, dengan dia mengetahui dengan dirinya sendiri. Bil musahadati, dengan ngelihat langsung. Kok ngelihat langsung? Iya. Karena yang namanya waktu itu bukan didengar. Bukan kalau kita biasanya apa? Umumnya sekarang orang apaan? Menyatakan, oh udah lohor tuh. Karena apa? Azan. Karena udah azan. Itu. Ini bukan cara yang pertama ini berarti. Ya azan itu cara yang selanjutnya. Cara yang pertama adalah dia tahu binafsihi bil musahadah. Dia tahu dengan dia ngelihat langsung. Misalnya salah satu ngelihat langsung, dia lihat bayangan. Lihat bayangan. Lohor itu adalah ketika bayangan. Ini pun bayangan juga enggak setiap waktu sama enggak? Setiap waktu sama enggak setiap hari? Beda. Kenapa? Karena yang namanya jalur-jalur matahari, perjalanannya itu juga beda-beda matahari. Terkadang terlalu miring ke kanan, terkadang ada di benar-benar di khatulistiwa, terkadang lebih ke belakang dikit. Karena dia punya jalan masing-masing. Wasamsu wal qamaru tajri tuh. Tajri berjalan sesuai dengan perjalanannya, jadi berubah-berubah tuh perjalanannya. Cuma bagi orang-orang yang paham, dia bisa tahu dari bayangan, oh ini udah masuk waktu. Makanya menara ada di mana? Makanya masjid, apa sih salah satu fungsi menara? Menara, yang namanya menara dibolong-bolongin gitu. Ada bolongannya. Selain buat azan, salah satunya adalah buat lihat wayangan itu waktu. Dari menara itu, orang dari menara bisa, makanya dibolongin menara di sebelah sini ada bolongan nggak nih? Di sebelah sini ada juga nggak? Ada tuh, di setiap 4 sisinya ada bolongan, biar dia bisa ngitung. Oh, itu bayangannya. Biasanya bayangan kelihatan dari bawah apa dari atas? Dari atas bayangan bakal lebih kelihatan. Nah, zuhur itu ketika bayangan titik, ini bayangan itu cuma titik doang. Harusnya, atau aturannya seperti itu. Ketika matahari benar-benar lewat tengah. Nah, maka bayangan yang terjadi adalah bayangan cuma di sekitaran bendanya, bulat. Ketika bayangan udah lewat sedikit, nah ini berarti udah masuk waktu zuhur tuh. Masuk waktu zuhur, udah masuk waktu zuhur. Berarti si muazin ini mesti benar-benar orang yang paham akan hal tersebut. Nah, sebab apa? Sebab dia yang bakal jadi wakil orang untuk mengetahui waktu udah masuk atau belum. Nah, cuma sekarang ada apa? Sekarang udah ada ituan dari pemerintah, apa namanya itu? Jadwal sholat. Itu jadwal sholat. Itu udah cukup tuh. Cukuplah mereka yang melihat, mereka yang jadi bagian yang pertama ini. Au bi ikhbari siqah. Nah, kita atau kita bisa yakin waktu telah masuk bi ikhbari siqati dengan kabar yang terpercaya. Nah, jadi jadwal sholat yang udah diatur sama pemerintah masuk ke yang ini nih, ikhbari thiqah. Karena mereka punya lembaga atau punya yang disebar yang disebar buat nentuin waktu sholat. Sebagaimana tuh setiap awal bulan kan dipantau nggak? Dipantau tuh, padahal setiap awal, bukan di Ramadan doang. Di Ramadan baru enggak, dari setiap bulan pun dipantau setiap bulannya, kapan masuk bulan baru lagi nih, kapan hilal tuh, udah dipantau semuanya. Bukan pas Ramadan sama pas Idul Adha doang, enggak. Setiap bulan pun dipantau, bahkan setiap waktu-waktu sholat pun mereka dihitung oleh mereka. Nah, ini pun menjadi bagian dari ma'rifatu dukhulil waqt. Ketika kita mendapat khobar as-siqah, khobar yang terpercaya, an muayyanatin dari orang-orang yang ngelihat langsung
Tuh ya, dari pantauan-pantauan orang tersebut, au bisima muazin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita nggak ikhbar sikoh, kita mendengar suara orang yang azan dengan catatan muazinnya arif, muazin yang tahu, ya, pisohwin, pada waktu yang terang benderang, bukan waktu yang gulem, au biru iyatihi atau au biroihi, atau dengan melihat baitil ibroh. Jam kalau di palak itu disebutnya rubu, nanti ada alat palak itu disebutnya rubu, yang bentuknya begini, kayak apa namanya, apa sih, jangka, bukan jangka, apa tuh, busur ya, segitiga, bukan segitiga, iya segitiga tapi ada bulat gininya ya, di kalau segitiga kan nah rubu itu orang-orang yang paham itu dia masuk ke dalam bagian ma'rifatu dukhulil waqti biyakin, itu masuk. Saya dulu pernah ada teman kayak gitu, kerjaannya begitu, jam 5 dia udah buka puasa, kadang-kadang dia sholat lohor jam, macam aneh nih orang ya. Kenapa? Karena dia punya dasaran itu, dia memahami ilmu itu. Nah itu dia, patokan dia itu udah cukup. Ya, ketika kita memahami ilmu falak, kita ngitung dari falak tersebut, dengan alat tersebut kita bisa ngitung, itu udah cukup jadi patokan kita untuk melaksanakan sholat. Tuh, ini bagian dari bagian ma'rifatu dukhulil waqti, ya, bagian masuk ke dalam bagiannya. Li arifin bihi, itu bagi orang-orang yang tahu bihi dengan baitul ibroh tersebut. Awijtihadin, atau jalan yang selanjutnya. Jalan yang selanjutnya kita mengetahui masuk, bahwasanya waktu telah masuk adalah ijtihad. Ijtihad ini bukan kemudian ijtihad bazlul, kita memberdayakan segala daya upaya untuk menghasilkan satu hukum, bukan. Jadi kemudian kita ini mujtahid, bukan. Ini ijtihad di sini maksudnya ijtihad makna yang sebenarnya. Makna aibian kana, kita ini berusaha untuk mengetahui bahwasanya waktu telah masuk. Bian kana mustandan, dengan kita ini berpatokan ila alamatin, berpatokan kepada ciri, tanda. Kasauti daikin, misalnya kayak suara ayam. Jadi orang-orang dulu pada miara ayam bukan kemudian sembarangan ngapain? Miara ayam, ada tujuannya apaan? Ini mengetahui waktu sholat tuh. Kalau kita perhatiin sejarah orang-orang dulu, biasanya yang punya ayam siapa? Ustadz, kiai yang pada punya ayam. Bukan berarti kiai aja dulu punya ayam jago lagi. Buat ngadu ayam tuh dibukan. Padahal apaan, buat apaan? Ini buat mengenal waktu sholat. Ini buat nandain, buat jadi ciri waktu sholat. Walaupun ini ciri yang kedua, ini tingkatannya ciri yang kedua nih. Kenapa? Karena bisa jadi salah nggak nih ayam? Bisa jadi ya. Kayak ayamnya Roro Jonggrang. Dia teriak malam-malam nggak kalau ceritanya? Masih malam dia udah teriak loh. Bisa jadi salah tuh. Nah ini, jadi seumpama contohnya adalah dengan suara ayam. Tapi ayamnya juga yujrobu, yang udah dilatih nih ayamnya. Ayam yang udah terlatih. Itu bisa tahu pas dia berkokok, wah nih ayam udah berkokok, tandanya nih berarti subuh misalnya. Kenapa? Karena kebiasaannya selalu seperti itu. Itu cukup menjadi keyakinan atau masuk ke dalam kategori ma'rifatu dukhulil waqt. Yang kemudian sholat kita bisa jadi sah. Lu ngapa udah sholat subuh, itu ayam gua udah bunyi. Udah iya, ini pokoknya setiap subuh pasti dia bunyi. Udah kapan? Udah 3.500 tahun yang lalu dia kayak gitu. Apalagi udah kayak gitu. Nah, yang seperti itu. Ayam Fir'aun dong. Wah, bukan nih, ayam pernah dipelihara sama Sayyidina Umar misalnya. Nah, seperti itu. Dia udah terbiasa seperti itu. Wakhiyatotin, atau misalnya ngejahit, wasonaatin, atau misalnya kita kerjaan yang itu biasanya. Ini biasanya kalau udah ngejahit segini, biasanya waktu masuk nih. Tuh. Wawirdin atau wiridan, biasanya baca Al-Quran. Dia kebiasaan dia setiap habis zohor dia baca Quran misalnya 2 juz. Setelah selesai 2 juz selalu masuk waktu asar. Nah itu tahu-tahu sekarang mati lampu. Kebetulan jam di rumahnya baterainya
habis handphone kagak punya, lagi tempat servisan, ya Allah bener-bener banget dan ya, handphone tempat servisan, jam baterainya habis, mati lampu lagi, mau ke tetangga lagi pada ke Solo, rumahnya pada dikunciin, di ruang sendirian di situ, nggak bisa, nggak tahu udah azan apa belum, cuma kebiasaannya setiap dia lohor dia baca Al-Quran tuh, baca Al-Quran 2 juz, setiap selesai 2 juz, azan biasanya. Cuma karena lagi nggak ada yang azan, lagi pada berangkat, tahu-tahu udah azan belum? Oh iya, kan udah apa? Udah baca 2 juz. Pertanyaannya cukup gak nih? Buat mengesahkan sholatnya, atau dia melaksanakan syarat sholat ma'rifatu dukhulil waqt. Cukup udah tuh. Itu cukup, walaupun tingkatannya kedua, bukan ma'rifatu binafsi itu tadi. Ma'rifatnya karena kebiasaannya. Ini ma'rifatnya dengan ijtihad tuh. Cuma nanti dia perhatiin tadi bacanya kecepatan apa enggak, itu juga perlu jadi pertimbangan. Bisa jadi, kok ini 2 juz kok belum selesai juga, pasti. Oh iya. Dia baca udah 2 juz, cuma karena bacanya terlalu cepat. Kok belum azan juga? Biasanya kalau gua udah baca 2 juz udah azan, tahu-tahu kok nih belum azan juga, pas 2 juz setengah baru azan. Oh, berarti bacanya kecepatan. Nah, itunya juga perlu dipertimbangkan. Tuh, atau kerjaan-kerjaan kita biasanya ngaji atau yang lain-lainnya apa aja tuh. Nah, cuma pertimbangannya di ayat amal tuh dia mesti memikirkan, mesti mempertimbangkan fil khiyatoti pada apa yang dijahitnya, allati fa'alaha yang dia kerjakan, hal asro'a apakah terlalu cepat, piha an adatihi dari kebiasaannya, aula, itu juga dipertimbangin. Wahal azana atau misalnya berkokok apa adaiku ayamnya qobla adatihi sebelum adatnya, aula atau tidak. Bian kana sama alamatun dengan bahwasanya terbukti di sana ada ciri-ciri yurobu biha yang bisa diketahuin apakah ayam ini berkokoknya terlalu cepat atau enggak. Itu juga dia mesti tahu, mesti paham. Kenapa? Karena itulah bentuk ijtihadnya di situ. Jadi bentuk ijtihadnya bukan suara ayam berkokoknya, tapi bentuk ijtihad dia adalah apakah ayam ini berkokok terlalu cepat atau enggak? Apakah kerjaan saya ini saya ngerjainnya terlalu cepat atau enggak? Apakah wiridan yang saya baca ini kecepatan atau enggak? Itu yang bentuk dasar ijtihadnya itu. Yu'rabu biha adzanul Bi'an kana sama alamatun ya'rifu biha adatuhul muhtadu wa hakadha tuh. Wa la yajuzu, maka enggak boleh ayusolia dia itu salat mustandan li zalika, hanya bersandar kepada ayam doang, suara ayam doang, atau bersandar kepada kerjaannya doang tanpa dipikirkan kecepatan atau enggaknya tuh, min ghairi ta'amulin fihi, tanpa ta'amul. Yang seperti itu, sebab yang seperti itu bukan ijtihad namanya. Itu bukan ijtihad, itu mah lu mau enaknya doang, Jadi tolak ukur yang kedua ini adalah ijtihadnya, bukan suara ayamnya, bukan kerjaannya. Karena kerjaan itu bisa kecepatan, bisa kelambatan. Suara ayam juga bisa terlalu pagi, bisa siang juga dia bisa berkokok tuh. Jadi ta'amulnya, perkiraan kita ini, perkiraan kita. Jadi main perkiraan tuh. Sebab yang namanya fikih nggak lepas dari itu pasti, nggak lepas dari apa? Perkiraan, sangkaan, dugaan, itu semuanya. Cebok begitu nggak? Bisa nggak ente cebok yakin bersih? Kalau hati belum tenang, bersih nggak nih? Kalau hati kita, aduh kok belum nih, kayaknya belum. Sampai hati ngomong gimana? Oh udah nih, cuma kita nggak, karena udah kebiasaan, hati kita ngomong gitu nggak? Pokoknya udah otomatis aja udah otomatis bersih. Padahal tuh awal-awal dulu, waktu awal-awal mungkin, ini udah bersih belum ya? Ini udah bersih belum ya? Oh udah nih, Semuanya perkiraan. Wallahu a'lam bissawab. Awwalabatu zonim, wallahu a'lam bissawab. Terakhir kita baca Fatihah, wabil khusus buat guru-guru kita, wabil khususnya buat pimpinan pondok ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah anak-anak muridnya, berkah anak keturunannya, berkah majlis-majlisnya bihadi ini, wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب وما نرتجي من رحمتك في أمرنا كله ويسر لنا ما نحن فيه وما نطلب وما نرتجي من حوائجنا وسلمنا من الآفات والآهات والعقوبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.